yang mungkin baru pertama hadir, kami juga menyambut dengan sukacita. Apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan, silahkan menghubungi rohaniwan yang sudah tertera nomornya di warta. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa warta. Yang pertama adalah berita ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Ibu Emi Rahmawati, yang kedua Ibu Lili Suryani Rahmat, yang ketiga Ibu Nidit Junita Priska, dan Ibu Ria Manurung. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pertumbuhan iman. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat Gereja Kristus Purwakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Setiawan Sutejo dari Gereja Kristus Ketapang dalam kebaktian Minggu hari ini pukul 10, begitu juga dengan jam 5 sore. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak di dalam pelayanannya. Begitu juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang tidak mau disebut namanya, dengan sumbangan 1 unit AC merek Daikin 2PK yang dipasang di ruang ibadah lantai 2 atau di balkon. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu dan keluarga. Doa 10 malam, jemaat yang terkasih, di dalam menyambut peristiwa Pantai Kosta maka akan dilaksanakan doa 10 malam yang dilaksanakan di gereja sudah dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni pukul 19 atau jam 7 malam. Jadwal pelayanan dapat dilihat pada lembar berikut. Kami menghimbau juga ada kerinduan di setiap jemaat untuk bersama-sama kita berdoa. Ada kelas katekisasi, akan dibuka kelas katekisasi periode Juni Desember 2022, maka dihimbau kepada jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi sekretariat gereja melalui Penetua Eko Prasetya. Paling lambat 5 Juni 2022. Pertemuan pertama akan dilakukan pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 11.30 selesai ibadah. Selanjutnya ada baptisan kudus Bapak Ibu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil formulir di sekretariat Penetua Eka Prasetya. Batas waktu pelayanan formulir selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2022. Baptisan kudus akan dilakukan pada Minggu 26 Juni 2022. Bertepatan dengan HUT Gereja Kristus Purwakarta. Harap jemaat memperhatikannya. Selanjutnya ada Sinoda Cup. Bagian pria dan olahraga bidang marturia mengajak pemuda, remaja, dan kaum pria untuk terlibat di dalam kegiatan olahraga Sinoda Cup yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 di Gereja Kristus Pamulang. Cabang olahraga yang dipertandingkan adalah futsal, catur, badminton, dan tenis meja. Bagi remaja, pemuda, kaum bapak, kaum pria yang ingin terlibat dapat menghubungi Bapak Agus dan Saudara Jonathan Gautama. Dana kebersamaan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan pelayanan di gereja, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh anggota jemaat agar bersama-sama dapat memenuhi kewajiban dan memberikan dana kebersamaan melalui amplop yang sudah dibagikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Info bagian-bagian, ada grow group, diinformasikan kepada jemaat yang berada di wilayah Sadang, Cibungur, bahwa GG Bapos akan dilaksanakan di rumah Bapak Yohanes Salmon, alamat Perum Bukit Residen, Blok K, nomor 3, pukul 11 siang. Kiranya dapat diperhatikan bersama. Ibadah GG Remaja diinformasikan kepada seluruh anggota remaja bahwa pada hari Sabtu 4 Juni 2022 akan diselenggarakan GG Remaja pukul 15 atau jam 3 sore di ruang remaja dan akan dilayani oleh penutup khusus Doni Triono STH. Diharapkan seluruh anggota remaja dapat memperhatikannya. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, laporan keuangan atau warta yang lebih lengkap bisa Bapak Ibu lihat ya, ada warta yang sudah dibagikan. Baik, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Kita datang kepada Tuhan sehingga ketika kita beribadah, sungguh-sungguh hati kita boleh terfokus kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengubahkan setiap kita, bahkan pertobatan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan pujikan Napiri Rohani 11 ayat 1 dan 3 dengan bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertolongan kita dalam ibadah minggu pagi ini ialah datangnya dari Tuhan. Iya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasihnya kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu serta seluruh jemaat sekalian,
Mari kita terus persiapkan hati kita ketika kita memasuki persekutuan kita dengan Allah. Dan pada pagi hari ini nas pembimbing yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan demikian, Mazmur 107 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Biarlah ketika kita mendengar nas pembimbing yang membawa kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita senantiasa mau bersyukur karena Allah yang telah melepaskan kita dari kesesakan. Itulah yang menghimpunkan kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh senantiasa memuji-muji Tuhan dengan segenap hati kita. Baik Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian nomor 89, Takkan Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidup penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin kau teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Itulah janji-janji yang boleh kita terima, yang Allah sediakan untuk kita setiap orang-orang percaya. Maka dari itu kita mau mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekali lagi dikatakan demikian. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hukum Tuhan mau mengingatkan kepada kita ketika kita dipanggil di dalam Yesus Kristus, diselamatkan di dalam namanya, kita dipersiapkan untuk satu misi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Namun seringkali kita melupakan kasih Allah yang meliputi kita. Seringkali kita melupakan akan segala sesuatu yang telah Dia upayakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita seringkali menyepelekan segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakui segala dosa kita, kita akan naikkan satu pujian seperti yang kau ingini.
dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik Bapak Ibu serta seluruh saudara-saudara kita, mari kita tundukkan hati kita di dalam Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Seringkali di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita kurang memuliakan Allah. Seringkali di dalam segala perjalanan kehidupan kita yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyebut Dia sebagai Allah, namun kitalah yang mengatur segala sesuatunya. Melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki. Maka dari itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan, kami mau menundukkan hati kami mau membuka diri kami di hadapan Tuhan. Ajarlah senantiasa kami untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau selidiki hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi umat tebusan-Mu yang Engkau peroleh dengan darah-Mu yang mahal. Sehingga segala sesuatu yang Kau kerjakan di atas kayu salib tidak menjadi suatu kesia-siaan bagi kehidupan kami. Maka dari itu ya Bapa, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang seringkali menjauh daripada Tuhan. Namun biarlah kiranya Tuhan, pengakuan dosa ini boleh memulihkan kami di hadapan Engkau, membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah bagi saudara-saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Biarlah dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Itulah berita anugerah yang boleh kami terima dalam Roma pasal 3 ayat 25 yang terus mengingatkan kita Kristus menjadi jalan kesempurnaan untuk penghapusan segala kelemahan kita. Mari kita sambut berita anugerah dengan suatu pujian Nabi Rohani nomor 90, Kasih Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Dalam dosa tenggelam
bait yang kedua. Serahkan hatiku pada Juru Selamat. Dalam hidupku ingin Tuhan besertaku, agar aku bercahaya dalam kegelapan, bersinar dengan terang bagi dunia. Kasih Tuhan angkat aku, ku diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan memberi selamat, karena kasih-Nya aku selamat. Jemaat tetap berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru yang akan menghantar kita dalam pekan yang baru terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16 yang berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Itulah penunjuk hidup baru pada kita untuk pekan yang baru, sehingga kita boleh menguduskan Kristus di dalam segala hal kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian Nabiri Rohani nomor 223, bait yang pertama dan yang ketiga. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Dia menawarkan kesenangan, kecaman yang diterima. Bila ku ikut Yesus Tuhan, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah di tempat ini.
bukan hanya tanggung jawab kita, tetapi kerinduan kita untuk berbakti bersama-sama. Saya kurang lebih udah 3-4 tahun tidak di tempat ini, tapi hari ini di Gereja Kristus Purwakarta boleh ada tukar mimbar, boleh bersiraturahmi, boleh sharing. Biarlah ibadah kita boleh sungguh menyegarkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Setiap hari Sabat kami boleh datang ke rumah Tuhan. Bukan hanya kewajiban, tetapi kerinduan kami ke rumah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dan sesama, menikmati puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, supaya taburan firman Tuhan, siraman rohani, pengajaran Alkitab lagi-lagi memberkati kami, memberikan pengajaran dan memberi kekuatan iman bagi kami untuk kami menjalankan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka 1 Korintus 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. 1 Korintus 14 ayat 1 hingga ayat 17. Hari ini menyambut peringatan pencurahan Roh Kudus, bukan hanya doa 10 malam, tetapi saya juga diberi tema karunia roh dan khususnya karunia bahasa lidah. Ya, kenapa di Gereja Kristus ini tidak ada karunia bahasa lidah dalam ibadah dan sebagainya. Kita bicarain seputar itu. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 17, mari kita baca bergantian. Sekali lagi tentang karunia roh. Saya ganjil, jemaat Tuhan genap. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, membangun, menasehati dan menghibur. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat itu lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Sama halnya dengan apa? Alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi. Seperti seruling, kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia, dan mempergunakan dan dia orang asing bagiku. Karena itu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ya harus berdoa supaya apa? Kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya.
Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari kita bersama-sama, sebab sekalipun pengucapan syukurmu sangat baik, tetapi orang lain tidak. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Haleluya. Saudara, pada suatu kali di dunia antah berantah, ada percakapan jari-jari tangan satu dengan yang lainnya. Si jempol berkata, "Hai kawan-kawan, saya yang paling hebat, karena di antara engkau sekalian yang sering dipakai adalah saya. Kalau RCTI juga pakai saya, oke. Semua yang oke, yang hebat itu pakai saya." Tetapi yang satu mendengar itu, kupingnya sedikit agak panas. Tunggu dulu. Saya yang paling hebat daripada kamu. Kenapa? Karena saya ini adalah tongkat Musa. Coba kalau guru TK, SD, nggak mungkin orang jadi insinyur, dokter dan sebagainya kalau tidak lewat pendidikan dari sekolah dasar. Ini tongkat Musa. Anak-anak diam ya. Nanti ibu jewer kalau ribut. Tongkat ini yang membuat kamu jadi insinyur. Tongkat ini berdampak jadi orang pinter, jadi pengusaha. Sampai sekarang bisa karena apa? Sekolah, pendidikan. Saya yang paling hebat. Mendengar dua kawannya itu, temannya yang satu bilang, kalau bilang yang paling ya saya. Kalau paling tinggi siapa? NBA kalau main basket, masukin bolanya nggak dari bawah ke atas. Itu mah cebol payah. Kalau saya sekali loncat dari atas ke bawah, saya yang paling hebat NBA. Saudara, yang satu juga nggak mau kalah. Saudara boleh ribut lah, satu dengan yang lain ribut, lo hebat di mana lah. Tetapi kalau di rumah Tuhan, yang paling dihargai adalah saya. Siapa yang paling cantik di gereja ini? Siapa yang paling kece? Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Ya saya. Karena ini adalah jari pahit apa manis? Jari manis. Coba kalau ada pemberkatan nikah, aku mau ngambil engkau sebagai istriku, dikasih jempol apa kelingking? Apa yang manis? Itu cincin emas yang berharga itu dimasukkan ke jari saya. Saya yang paling cantik, manis, dan berharga. Lo di mata Amerika, NBA, di mata sekolah, tetapi di mata Tuhan, ini gereja loh. Gua yang paling hebat. Terakhir ya, yang satu bilang, semuanya itu bilang hebat. Saya baru dapat piala, karena di dunia kebersihan, saya yang paling dipakai. Di asrama, di sekolah Alkitab, di asrama susteran, saya yang paling hebat. Kenapa? Yang bersih-bersih. Departemen apa tuh untuk bersih-bersih ya. Karena apa? Ini bersih-bersih pakai apa? Bersih-bersih ini pakai apa? Pernah pakai jempol begini saudara? Enggak pernah. Dan akhirnya mereka ribut satu dengan yang lainnya. Karena apa? Merasa paling. Sebenarnya saya lagi berusaha untuk kita masuk ke latar belakang gambaran orang Korintus yang sedang ribut satu dengan yang lainnya, saudara. Karena semuanya diberi karunia yang berbeda-beda dan menganggap dia yang paling dari jempol sampai kelingking semuanya. Di gereja ini siapa yang paling hebat? Saya. Karena saya punya karunia lebih daripada kamu.
Ini kayak palka disandiwarain, saudara. Latar belakang nats yang tadi kita baca adalah keributan. Kalau keributan dari zaman baheula, karena manusia kenapa saudara? Dikarenakan spiritualitas jemaatnya masih belum matang. Ingat ya, kalau gereja yang ribut, spiritualitasnya, perjalanannya belum matang saudara. Kenapa? Karena mereka ini individualistis, egois, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan ini, capek deh. Karena ini adalah spiritualitas kekanak-kanakan. Ada jemaat yang merasa kurang puas dengan karunia-Nya sehingga dia sangat sensitif, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit pergi, saudara. Ada lagi jemaat di Korintus nih yang overconfidence. Overconfidence maksudnya merasa karunia-Nya paling menonjol, karunia-Nya paling hebat. Kamu natural, saya supranatural. Kamu eksekutif, saya supra eksekutif. Saudara, jadi orang-orang yang seperti ini sombong, meremehkan orang lain dampaknya. Tanpa terasa jadinya orang tidak senang sama dia. Kalau sombong lama-lama di belakangnya dikatain sompret loh, itu kurang lebih. Ini saya lagi ceritain jemaat di Korintus, saudara. Akibatlah keluarlah sifat aslinya, kedagingannya. Ini namanya salah mengerti dan menggunakan karunia roh yang Tuhan berikan. Pak, apa itu karunia roh? Karunia roh adalah kemampuan rohani dari Tuhan. Bukan kemampuan pribadi kita, saudara. Maka tidak boleh menjadi dasar persaingan, kepentingan, atau lagi prestasi dan prestise pribadi, saudara. Jadi salah menggunakan karunia di dalam gereja. Tuhan yang memberi berbeda-beda, sehingga yang satu minder, yang satu sombong. Waktu sombong dampaknya mengecilkan orang lain, menganggap orang lain lemah dan sebagainya. Itu jadi tersinggung. Nah, ini menjadi berdampak ribut satu dengan yang lain. Karunia roh itu harganya berapa sih, Pak? Nasihat, makarunia bahasa roh sama menyembuhkan itu apa sih? 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Saya baca ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama. Kalau itu cepek, semuanya cepek, ada 21 karunia di Alkitab ini, saudara. Semuanya dari satu roh. Karunia itu sama di mata Tuhan. Yang hebat bisa nengking setan, sama yang menasehati, yang bawa jiwa, yang kontong kolekte, yang khotbah, itu karunia semua satu dari roh yang sama. Dan memberikan kepada orang-orang secara khusus kepada yang dikehendakinya. Pak Doni dikasih khusus, Pak Gunawan dikasih khusus, saya dikasih khusus. Untuk apa? Untuk berantem, untuk paling hebat? Bukan, saudara-saudara. Sayang sekali kalau pemikiran kita masih kekanak-kanakan. Karena karunia diberi oleh Tuhan, yaitu untuk maksud saling melengkapi, memperkaya tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Buat apa di sini ada pinter khotbah, Setiawan Sutejo, apa itu Billy Graham, Stephen Tong, siapalah, tapi nggak ada yang mendengar sama sekali. Buat apa, saudara-saudara? Makanya kita sering pakai ukuran manusia, ini kaya, ini hebat, ini payah. Kok konsep yang dari sekuler dibawa-bawa ke sini? Nggak ngerti Alkitab kamu jemaat di Korintus. Karena konsepnya dari satu roh. Yang satu dikasih warna kuning, merah, hijau. Kalau mau ribut bisa. Tetapi kalau dibuat Magiku Hibiniu jadi pelangi yang sangat indah, saudara. Jadi tujuannya dikasih karunia berbeda apa? Untuk membangun dan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kenyataannya di lapangan berbeda. Ini zaman baheula jemaat di Korintus. Dipakai untuk prestise, prestasi,
secara rohani. Gue lebih rohani daripada lo. Dadanya dibusungkan dada. Gue lebih berwenang, gue lebih hebat karena gue supranatural. Lo mah nyanyi doang. Kalau gue bisa khotbah, nyembuhin orang sakit, dan saya bisa menengking setan. Waduh, ini otak sekuler dibawa untuk karunia pelayanan menjadi kacau balau. Itulah latar belakang jemaat di Korintus sehingga ribut. Hebatnya Paulus melihat perbedaan-perbedaan dan keributan ini. 1 Korintus 12 sama 14 itu sekali lagi bahasa roh. 14 tadi ngomong di sini. Di sini 2 karunia aja nanti kita uraikan. Di sini banyak karunia nih. Tetapi di antara keributan, di antara hiruk pikuk, kompleksitas jemaat dan sebagainya, ditaruh 1 Korintus 13. Hebat ini saudara. Kenapa 1 Korintus 13 itu tentang apa? Tentang kasih saudara. Menarik sekali pasal 13. Ditaruh di tengah-tengah pasal 12-14. Kalau kita baca ayat 13 saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jangankan bahasa manusia, bahasa roh. Masih kecil bahasa roh mah. Bahasa malaikat sekalipun. Ya, kalau bahasa roh kan masih manusia yang ngomong. Bahasa malaikat sekalipun. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergemerincing dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, imannya sudah sempurna, bisa memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih nothing, tidak ada gunanya. Dan sekalipun aku adalah donatur gereja, boleh membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk diserahkan, dipersembahkan, untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, luar biasa. Orang pada ributin kekayaannya, karunianya. Satu, nggak tahu diri, karena karunia dari Tuhan. Kedua, diklarifikasi menurut otak sekuler lagi. Sama semua karunia saudara. Jadi yang khotbah, yang main musik, yang hitung persembahan dan persembahan, sama semua di mata Tuhan. Loh, kok begitu Pak? Iya, taunya dari mana? Bukan dari kantor, bukan dari ujung sana, dari firman Tuhan ini saudara. Ini yang menjadi kekacauan karena tidak mengerti saudara. Semua tidak ada artinya tanpa kasih. Waduh, ini ada yang lebih dalam mau diungkapkan daripada karunia yang kelihatan saudara. Luar biasa ini Paulus. Saudara, kesehatan kehidupan rohani kita tidak diukur dari karunia roh, tetapi dari buah roh. Ya, ingat itu ya. Kalau ada yang karunia 10 merasa hebat, kesehatan kerohanian kita tidak diukur dengan karunia. Gue donatur gereja, gue bisa khotbah, gue bisa ini, gue bisa itu, gue puluhan tahun. Bukan karunia roh ukurannya, tetapi buah roh. Apa buah roh? Galatia 5 ayat 22, 23. Dari kasih sampai penguasaan sendiri, ke penguasaan diri. 1 buah, 9 rasa. Itulah yang harus keluar. Itulah yang diharapin Tuhan, saudara. Dan kita lihat, ada contoh di Alkitab orang yang mempunyai karunia tajam. Kalau baru karunia khotbah mah kecil. Karena karunia gue lebih hebat. Tetapi di Matius 7 ayat 21-23, mari kita buka. Matius 7 ayat 21 dan 23 saudara. Ini ngeri sekali bagi orang yang sombong rohani, perlu dengar ini saudara. Matius 7 ayat 21. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Karena pada hari terakhir, nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dia jago khotbah. Aku mengusir setan demi namamu, luar biasa. Dia punya karunia mengusir setan. Dan dia bisa menyembuhkan orang. Bahkan membangkitkan orang, karena di sini mengadakan banyak mujizat demi namaku.
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala dari hadapanku kamu semua pembuatan kejahatan. Siapa yang berbuat kejahatan? Yang punya karunia khotbah. Siapa pembuat kejahatan? Yang karunia untuk mengusir setan. Siapa yang punya kejahatan di mata Tuhan? Yang bisa mengadakan banyak mujizat. Ini kan jadi mesti terbalik pikiran kita, jangan ikutin sekuler. Waduh, dia hebat loh. Hamba Tuhan nih, boksu, muse. Kalau ini payah. Ini sekuler masuk ke gereja, saudara. Sehingga kita berpikirnya secara sekuler. Tapi Alkitab dari satu roh, semuanya harganya sama. Kalau ini cepejigo, 125, 125, sama semuanya. Yang penting hatinya. Yang penting karakternya. Yang penting spiritualnya. Yang penting buah rohnya yang keluar. Dan itu kalau dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, baru ciami. Kalau khotbah saya untuk memamerkan diri sendiri supaya paling hebat di gereja Kristus, itu yang berdosa, saudara. Yang bahaya adalah motivasi orang yang nggak kelihatan, saudara. Yang bahaya adalah karakter orang yang perlu diperbaharui oleh Roh Kudus Allah. Makanya waktu pencurahan Roh Kudus, yang paling hebat bukan bahasa roh, bukan bisa menyembuhkan. Yang paling hebat yaitu orang yang terbuka dengan Roh Kudus, mau berdoa, menantikan pencurahan Roh Kudus, hidupnya dirubah oleh Tuhan, saudara. Oke, yang sekarang kita bahas khusus karunia bahasa lidah, saudara. Ada yang pernah bertanya kepada saya, tadi karunia-karunia ya banyak, sekarang fokus bahasa lidah menurut versi 1 Korintus 14. Ada yang bertanya mengapa di gereja Kristus tidak ada Roh Kudus katanya. Loh, gereja nggak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak ada karunia bahasa lidah. Aduh, pertanyaannya salah, jangan dijawab, saudara. Roh Kudus oknum ketiga pribadi dari Tuhan. Bahasa roh adalah salah satu karunia. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Ini pribadinya, ini berkatnya, karunianya, gift-nya, pemberiannya. Kalau dibilang di gereja Kristus tidak ada Roh Kudus, pertanyaannya salah. Apalagi ditanya kenapa di gereja Kristus dikatakan tidak ada Roh Kudus, karena tidak ada bahasa roh. Jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia pikir bahasa roh. Salah juga, saudara. Saudara, ini kita pelajari sekarang satu persatu. Jadi bagaimana, Pak? Baik kita bertanya, Alkitab menjawab ya. Jangan Pak Pendeta yang menjawab. Pak Pendeta pun bisa salah, saudara. Ada beberapa jawaban daripada firman Tuhan. Secara singkat, secara sederhana, saya akan mengatakan. Yang pertama, tidak ada bahasa roh bukan berarti tidak ada semuanya. Kalau di pribadi itu dikatakan. Tetapi ini di dalam gereja ada etikanya. Karena banyak orang. Karena bahasa roh itu tidak dimengerti. Dan tidak membangun jemaat lainnya. Ayat yang kedua dari 1 Korintus 14 2b. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita punya karunia bahasa roh itu jangan dipakai di umum. Selain ada yang menafsirkannya tadi kan. Karena apa? Itu bahasa rahasia bersama dengan Tuhan. Kalau dipakai di sini orang enggak, orang pada ngelihat satu dengan yang lain, lama-lama motivasinya jadi gua lebih hebat daripada lo. Makanya ada pertanyaan, di gereja Kristus tidak ada bahasa roh. Tidak ada Roh Kudus dulu pertama. Karena tidak ada bahasa roh. Saudara, ini bahasa rahasia hubungan kita dengan Tuhan. Ditaruh di jemaat tidak cocok. Ini bahasa yang tidak mengerti. Yang berikut, lebih berharga mana? Nubuatan atau bahasa roh? Menurut ayat ini, itu diulang-ulang. Di 1 Korintus 14 cuma 2, bernubuat. Kalau zaman sekarang saya aplikasikan sederhana, berkhotbah lah begitu ya. Ngomong yang dimengerti, nyanyi yang dimengerti, yang membangun, yang menasehati, yang menghibur lagi berduka.
yang bermanfaat, saudara. Tapi kalau saya ngomong bahasa roh kan nggak bermanfaat, nggak dimengerti. Misalkan saya ngomong sikir lema sandi, hore mana, sandal lama, sandal baru. Ngerti saudara? Ini buat apa lama-lama jadi show off? Pak, Bapak menghujat Roh Kudus, kata siapa? Saya kasih contoh. Kalau bahasa yang tidak mengerti di jemaat, orang pada bingung. Kalau lo mati sosial, itu namanya otis, saudara. Dan kalau nggak berasa dipakai terus, kalau benar-benar, kalau yang palsu, kalau tiru-tiruan, ikut-ikutan, saya belum pernah dapat bahasa roh, tapi bisa ngikut, saudara. Karena udah sering di Jakarta banyak tuh, siklim sandi, sandal lama, sandal baru. Intinya yang pertama, karena tidak dimengerti, saudara. Ayat yang ke-9, bagian yang terakhir, dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya nggak percaya dan menghina. Ini konteksnya di gereja, natsnya saudara. Kalau ini salah, ya udah saudara yang benar begitu. Ini bukan kata rohaniwan. Yang kedua, supaya cepat saja, bahasa roh karunia yang paling egois. Loh. Bapak menghakimi tahu dari mana? Ayat 4, saudara. Sebab yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dalam konteks gereja ya. Kalau membangun diri sendiri orang resahkan, kita tahu diri lah, ada etikanya gitu. Saya lagi ngomong, orang kiri kanan nggak dibangun, keganggu saudara. Coba sekarang ngomong yang mengerti aja deh, terganggu saudara. Apalagi yang tidak dimengerti saudara. Ini karunia yang paling egois saudara. Egois tanda kutip ya, artinya yang paling menguntungkan diri sendiri, masa bodoh sama yang lain. Kalau itu di kamar, di rumah, silahkan saudara. Tapi kalau itu benar-benar dari Tuhan. Yang tiruan mah banyak, yang ikut-ikutan banyak. Karena salah konsep mau mengejar ini. Bukan bersatu, terbuka, dan dicurahkan oleh pribadi Roh Kudus oknum ketiga Tritunggal. Tetapi dengan bahasa roh yang adalah karunia. Lama-lama kita mata bensinan secara rohani. Karena mau pemberiannya, tetapi melupakan si pemberinya. Lama-lama mencuri kemuliaan Tuhan, lama-lama menjadi level rohani. Saya ada Roh Kudus, kamu enggak. Bye-bye. Gereja kamu enggak ada Roh Kudus dan sebagainya. Ini jawaban semua. Kenapa gereja Kristus tidak ada bahasa roh? Dalam jemaat ya, jawabannya satu, tidak dimengerti. Kedua, itu karunia yang paling egois karena membangun diri sendiri. Yang ketiga apa Pak? Ini lebih dahsyat lagi, ayat yang tadi kita belum baca. Bahasa roh tanda untuk orang tidak beriman. Kalau dibuat level rohani mah salah sekali, baca Alkitabnya dari mana nggak tahu. Ayat 22 lah kita baca ya. Bersama-sama lah supaya saya jangan ngarang-ngarang ini. 1 Korintus 14 ayat 22. Kita baca ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman. Tetapi untuk apa? Tidak beriman atau kurang beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda bukan orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang udah. Nih jawabannya saudara. Saya nggak perlu tambahin, nggak perlu kurangin. Jadi kalau dikatakan untuk menunjukkan level rohani gue lebih hebat, ya salah lah saudara. Tahu dari mana saya? Dari Alkitab. Dulu sampai ada yang lesin saudara, karena belum dapat, disuruh dapat. Jadi bukan les habis kebaktian, bukan les bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Korea lebih bermanfaat. Habis itu ayo korin, lidahnya tarik gitu. Ini baca Alkitab dari mana ngelesin? Kalau punya uang lesin bahasa Mandarin lebih bermanfaat saudara. Itu karunia yang dari Tuhan secara supranatural. Dibuat natural, dibuat pride, dibuat gengsi, dibuat level rohani. Ya salah kabeh. Ini Alkitab saudara. Dan kita boleh diskusi, saya turun dari sini.
Dari mana kita bisa mengatakan yang lain daripada Alkitab? Yang keempat, saudara, ayat 23. Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, ini konteksnya sekali lagi kebaktian. Saya bukan menghina dan bukan bilang tidak ada roh karunia bahasa roh, saudara ya. Tetapi konteks kebaktian. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah mereka katakan bahwa kamu adalah, yang katakan bukan pendeta gereja Kristus, Alkitab ini. Orang baru datang ngomong misi PI, baru tetangga di dalam. Satu teman lagi kelojotan begini. Oh, di gereja begini. Bukan bawa jiwa, tambah bikin bingung minimal. Apalagi yang kelojotan bukan dari Tuhan, sudah menjadi liturgi kebiasaan. Jadi batu sandungan. Mungkin ada yang bertanya, yang biasa jajan keluar-keluar, yang apa kita namain diskusi. Pak, kalau gitu gereja-gereja yang lain dasar Alkitab ini di mana? Biasanya dari Kisah Rasul, saudara. Kisah Rasul itu kisah pengalaman para rasul. Pengalaman tidak boleh dijadikan doktrin dan pengajaran. Kalau pengalaman dijadikan doktrin, ini bisa salah kabeh. Contoh, saya jadi hamba Tuhan karena patah kaki. Kalau saya memakai pengalaman saya untuk khotbah, hei saudara-saudara yang mau jadi hamba Tuhan, harus patah kaki. Atau kalau kamu patah kaki, kamu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Salah kabeh, saudara. Ini pengalaman buat saya. Tuhan bekerja seperti itu. Nggak bisa menjadi pengajaran. Kalau pengajaran namanya untuk semua orang. Sedangkan semua orang itu diajarkan menggunakan karunia supaya semuanya berkumpul. Tapi waktu berkumpul, jemaat Korintus ribut satu dengan yang lain. Lo punya uang gocap, gue cepek nih, gue ceceng. Ributin karunia, pepesan kosong. Padahal waktu datang ke gereja untuk mengabdi kepada Tuhan. Datang mempersembahkan karunia kepada Tuhan. Kalau khotbah saya, musik ini membangun jemaat, pulang jemaat lebih dekat pada Tuhan, itu ciami namanya, saudara. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan karena majelis, pendeta, ketua sinode, apalah, itu label-label dari manusia kan? Tetapi di hadapan Tuhan dari satu roh, dan itu sama. Kisah para rasul adalah pengalaman para rasul dan murid-murid Kristus. Pengalaman Doni menjadi hamba Tuhan, pengalaman saya, pengalaman 1000 sekolah Alkitab di dunia ini, belum tentu sama orang dipanggilnya, saudara. Kayak orang mati berbeda-beda kan? Ada yang sakit, ada yang tidur tiba-tiba mati, ada yang naik pesawat, masing-masing. Tapi semuanya tamani dipanggil oleh Tuhan, saudara. Jadi kita mesti mempunyai pengajaran yang mendasar dari Alkitab. Nah, tujuan sesi ini supaya saya mengakhiri dengan bijaksana ini ya. Agar jemaat dapat menyikapi secara benar tentang karunia-karunia, khususnya saya dikasih sama pendeta Kemi soal bahasa roh. Kita punya prinsip yang tadi kita pegang. Kalau mau PA atau doa 10 malam diskusi, silakan. Mau nanya saya juga silakan. Berbeda juga nggak kenapa. Tetapi tidak boleh menjelekkan dan menghakimi gereja lain. Amin. Ini pendidikan dari Alkitab, pendidikan gereja Kristus. Walaupun kita berbeda, kita tidak boleh menghakimi. Menurut pendeta gua salah loh. Ini dasar Alkitabnya. Ya nggak begitulah, ngaduin gereja, ngaduin. Bijaksanalah dikit, kita tambah tua, tambah bijaksana dalam berukap juga. Ya, prinsip ini begini, dasarnya boleh nggak saya belajar? Kalau mau mendengar saya atau pendeta saya, boleh kita belajar. Dia nggak mau nerima, jangan dimaksa, saudara. Karena kisah Rasul, perkataan Kristus, perkataan Paulus, jemaat-jemaat itu bisa dijadikan doktrin. Kalau saya upas lagi, panjang nggak habis-habis. Karena gaya bahasanya auristen. Auristen pengalaman sekali untuk selamanya. Kristus mati itu pakai tense-nya auris. Tetapi kalau present itu yang boleh untuk diajarkan dan buat jemaat. Bedain ya antara Tuhan saya alami secara pribadi dengan pengajaran yang harus diajarkan di atas mimbar ini. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ini namanya kesaksian, boleh membangun jemaat.
Tapi kalau ini pengajaran. 2P ya, pengalaman dan pengajaran. Jadi kita punya prinsip tetapi tidak boleh menjelekkan dan menghakimi gereja lain. Yang boleh menerangkan, diskusi. Kita dengar dulu orang yang berbeda dengan kita, baru kita mengeluarkan pendapat. Selesai dia belum nangkep, jangan maksa saudara, biasa-biasa aja begitu. Saya kalau berdebat sama orang, nanti 3-4 tahun lagi baru orang datang. Oh iya sekarang begini. 3-4 tahun. Untuk orang diluruskan Tuhan. Tidak menghakimi kita lah minimal. Oh gereja Kristus itu bukan gak ada Roh Kudusnya. Semua gereja, semua orang percaya yang sebut Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus. Waduh nanti jadi tema satu lagi nih Pak Doni ya. Jadi Roh Kudus sama bahasa roh gak bisa langsung dijadi satu. Ini pribadi oknum ketiga, ini gift, pemberian seperti menasehati, kemurahan, penginjil, kabar baik, dan juga bahasa roh. Mengusir setan itu karunia. Kalau ini disombongin itu yang cilaka, yang jadi salah. Apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Kami pun pendeta rohaniwan dijaga oleh pengajaran. Kalau saya tiba-tiba naik Alphard, saya nggak mau nengok orang Purwakarta dan saya begini, tambah dipakai Tuhan, tambah sompret itu namanya saudara. Tetapi jemaat bingungnya karena sering nonton artis, orang Korea dan sebagainya, senang yang begitu. Wah, gua mau pergi ke Israel sama pendeta ini nih, hebat ini. Suruh bayar saceng siceng, nggak apa, yang penting sama pendeta ini. Ya udah melenceng, bukan ikut Tuhan, ikut pendeta ini saudara. Tanpa kita sadari, karena kita demen figur, kita demen ini dan sebagainya. Kalau nggak kuat di Alkitab, bisa melenceng kemana-mana. Tujuan sesi ini agar kita dapat saling membangun, dapat saling menggunakan karunia rohani secara benar, tepat, dan di tempat yang tepat. Kalau saudara mempunyai masalah, saudara berdoa di rumah, bisa saja saudara sudah kehabisan akal dan ngomongan. Saudara berdoa terus bisa dapat bahasa roh, bisa. Itu dipakai, bisa. Tetapi setiap karunia bisa dikuasain, apalagi waktu tempat bersama. Jadi sebenarnya lagi lemah iman. Orang lagi pergumulan, lemah iman, dia berdoa. Ini ada kerusuhan di depan, mau dibakar. Tiba-tiba dapat, oke. Tapi jangan bilang level rohaninya lebih tinggi daripada yang tidak dapat. Ini yang salah kaprah. Hai semua orang yang diberi karunia, yang belum mempersembahkan pada Tuhan untuk gerejanya. Silakan untuk ambil bagian. Supaya bukan pikiran kita pinter saja. Tadi ada yang memberi AC, tidak mau disebut namanya. Itu lebih good saudara. Memberikan sesuatu pada Tuhan melalui gerejanya. Beri, kalau perlu NN. No name, tanpa kita. Itu dari Tuhan kok. Saya bisa begini, amin, ini dari Tuhan semuanya. Saya mah dulu mau dibuang karena hidupnya rongsokan dan sebagainya. Ini mesti jelas dasar motivasi panggilan baru menjadi hamba Tuhan. Kalau tiba-tiba orang kucuk-kucuk jago ngomong jadi hamba Tuhan, bisa likak-likuk saudara. Bisa kemana-mana, tambah diberkati, tambah dipakai, tambah kaya, tambah bahaya. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita dapat mengembangkan dan menggunakan karunia-karunia dalam Tuhan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Misalkan mau liturgos, main musik, ya latihan lah. Jangan sembarangan untuk Tuhan. Ngutang-ngutang jago, nggak mau latihan, nggak mau mengembangkan. Kalau perlu dilesin lagi, bukan les bahasa roh ya, les ini ya. Berkembang. Jam terbang kita makin tinggi. Makin kita dipakai Tuhan, mestinya kayak ilmu padi, kita makin nunduk. Terima kasih Tuhan. Kalau saya sudah dipuji-puji orang 10-20 orang, saya mulai ketakutan. Jangan-jangan dia ikut Setiawan Sutejo mengatasnamakan Tuhan. Lebih baik dia ikut Tuhan, saya tidak disebut-sebut saudara. Nah ini dasar basic motivasi. Kalau ini tidak ada, tambah dipakai Tuhan, tambah bahaya. Selamat memakai karunia, selamat memahami Alkitab, dan selamat lebih indah dalam kehendak Tuhan. Amin. Doa ya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak nyasar karena ada panduan Alkitab. Ada langkah-langkah. Biarlah doa 10 malang yang dibahas satu persatu itu memperkaya, melengkapi.
Ampuni kami kalau kami selalu membeda-bedakan hamba Tuhan secara ekstrim, dan juga membedakan orang, yang ini dihargai, yang ini enggak. Seperti di mall, kalau orang naik Mercy kami hargai, kalau yang payah-payah enggak dihargai. Bisa kami salah, tidak akurat. Karena banyak orang kaya yang tidak mau pakai emas, harta dan sebagainya. Dia rendah hati, dia hebat, tetapi dia juga mau hebat di mata Tuhan. Jadikanlah kami orang Kristen bukan hanya indah di mata Gereja Kristus Purwakarta, di mata sinode, tetapi kami mau dipakai oleh Tuhan. Karunia yang Tuhan titipkan, terima kasih. Dan biarlah kami tambah indah di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, kita akan berdoa syafaat. Silahkan Pak. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyatukan hati dan doa kita untuk boleh bersyafaat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, di ibadah ini kami merendahkan hati, menaikkan syukur kepadamu, karena Tuhan memberikan negara Republik Indonesia, negara kesatuan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendukung dan mendoa hamba-hamba untuk negara ini, hamba-hamba untuk kebaikan menurut Roma 13. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta para kabinet periode ini. Ya Tuhan, berkatilah, beri hikmat supaya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana untuk kesejahteraan bangsa yang ada. Kami juga berdoa untuk di depan 2024 ada pelaksanaan pemilu maupun nanti ada pilkada serentak pada tahun 2024 agar berjalan lancar dan aman. Mulai dari persiapan, pendaftaran, perhitungan suara boleh terjadi dengan tertib dan tidak terjadi lagi politik bermuatan sara dan memecahkan masyarakat bagi kesatuan bangsa. Kami tolak roh-roh kegelapan yang dilibatkan untuk proses ini. Walaupun masih 2 tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memiliki dunia ini, negara ini. Dan semuanya diatur oleh Tuhan, termasuk pemimpin-pemimpin negara, termasuk Republik Indonesia. Kami berdoa, biarlah setiap gejolak yang mungkin nanti ada, Tuhan sendiri yang mengendalikan, dan semua yang jahat dalam nama Tuhan Yesus dikalahkan, dan semua yang baik untuk kemajuan bangsa ini, Tuhan memberkati. Kami bukan hanya berdoa untuk negara ini, tetapi bagi dunia yang berperang, khususnya yang sering kami lihat di televisi, yaitu perdamaian dunia untuk Rusia dan Ukraina. Dulu mereka bersaudara perang sampai tidak melihat itu sipil atau militer, anak-anak dibantai, mal-mal dan juga semuanya orang berkumpul. Ya Tuhan, orang yang sudah punya kuasa, yang hebat, pegang rudal, pegang tentara, bisa seperti ini. Kami tidak tahu sebenar-benarnya, tetapi kalau manusia menghancurkan ribuan orang, sudah nilai-nilai kemanusiaan, dan ini membawa kami untuk kami boleh berdoa datang kepadamu supaya perdamaian terjadi di dunia ini, khususnya Rusia dan Ukraina. Berdoa bagi Gereja Kristus juga di sinode
22 Gereja Kristus Tuhan memberkati, supaya semuanya boleh bertumbuh, memakai karunia yang baik, dan setiap orang boleh mengusahakan supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tidak ketinggalan berdoa bagi Gereja Kristus Tuhan yang mendirikan di Purwakarta ini. Dalam perjalanannya, dalam sejarah, Tuhan ikut campur tangan. Berkati dalam segenap aspek pelayanan dan program kerja, apakah itu rohaniwan, majelis jemaat, BP bagian, koordinator, jemaat, dan bersinergi semuanya dengan baik. Biarlah pelajaran hari ini kami tambah menghargai orang, tambah rendah hati, tambah mau dipakai oleh Tuhan dengan no name, dengan sungguh-sungguh semua berasal dari Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat yang menangis di rumah, yang punya pergumulan, yang juga ada pergumulan keluarga dan sebagainya. Kiranya Tuhan menjamah, menolong, mengunjungi, supaya Bapa kami yang baik itu sungguh datang setiap rumah, karena setiap atap mempunyai ratap masing-masing. Kami tidak tahu jemaat satu persatu ratapnya apa, kerinduannya apa untuk anak, cucu, suami, istri, dan 1001 permohonan. Berkati jemaat ini Tuhan. Khususnya mempunyai kelemahan tubuh, Ibu Silvi, Ibu Esther, Bapak Lukas, serta para lansian lain yang mungkin ada di sini atau tidak bisa datang ke sini lagi. Berkati Tuhan, supaya iman, pengharapan, dan kasih ini terus mereka boleh berkembang. Kami berdoa untuk pengembangan Bapos Gereja Kristus Purwakarta yang berada di wilayah Sadang Cibungur, baik tempat, dana, jemaat, perizinan lingkungan, dan semua yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan arahkan dan pimpin setiap strategi pelaksanaan, supaya kami bukan hanya menikmati saja, tetapi boleh bertumbuh, berbuah, dan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di ibadah ini kami puas boleh melontarkan kerinduan kami buat dunia, buat negara, buat keluarga, buat gereja kami, dan buat pertumbuhan yang ada. Terakhir, kami juga mau berdoa seperti yang diajarkan Tuhan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar setiap orang yang percaya berkata, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur, dan persembahan syukur pada saat ini akan diberi Bapak Ibu untuk maju ke depan, untuk ada kotak persembahan yang sudah disiapkan. Yang mendasari persembahan pada saat ini Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah datang dari Tuhan. Kita akan pujikan Nabi Rohani 299 ayat 1 dan 2. Penuhkan pialamu. Silakan Bapak Ibu maju ke depan untuk memberikan persembahan. Pada kawan-kawanku, Ya, mulai dari sebelah kanan dulu boleh. Dari sebelah kanan dulu. Sediakan hatimu untuk pekerjaan Tuhan. Sediakan hatimu untuk pekerjaan
Menemukan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan bakal. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh menyadari akan berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersyukur, meresponi akan keselamatan Tuhan yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa persembahan yang terkumpul menjadi berkat bagi gerejamu di sini. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan kepada mereka yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, pengutusan, Napiri Rohani, surat 300. Suara Injil berbunyi. Suara Injil berbunyi di seluruh dunia, bergema kabar sama bagi manusia. Besar kasih Allah, Yesus diutusnya, yang mau menerimanya dapat keselamatan. Masukkan Injilnya ke seluruh dunia. Injilnya ke seluruh dunia. Dengarkan kabarnya yang beri keselamatan. Yang ketiga, suara Injil berbunyi di seluruh dunia. Injil memperingatkan pada seluruh umat akan masa hukuman bagi yang durhaka. Mari segera datang, jangan kau terlambat. Tuhan mengampuni. Masukkan Injilnya ke seluruh dunia. Dengarkan kabarnya yang beri keselamatan. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya berkata, amin. Kudus,
saat teduh.